Perkenalkan, saya dari anggota kelompok tugas 1 Post Value Profit Analysis, tugas akuntansi. Di sini ada anggota yang pertama itu ada saya Hanif Ardiansyah dengan NIM 40, berikutnya ada Lili Barokomasdi dengan NIM terakhir 43, dan ada Yudhistira Dava dengan NIM terakhir 49. Di sini setiap anggota menjelaskan setiap slide yang telah diberikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang identitas perusahaan, nama tempat perusahaan, Mbak Del, alamatnya Jalan Hos, Noto Suryo, 066-04 RT2, Pulau Teluk, Kecamatan Pokro Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan angka 53145. Pemiliknya itu Pak Willy, ini foto lokasinya. Berikutnya itu ada produk. Produknya yang dijual itu ada ayam geprek dengan harga 14.000. Juga ada fried chicken dengan harga saya ulangkan ya 16.000. Berikutnya ada proses produksi. Diagram OPC ada di sebelah sini, sebelah kanan. Yang kalau dibaca dari sebelah pojok itu ada pembuatan ayamnya, dan sebelah kiri ini tentang pembuatan nasi. Berikutnya itu ada proses narasi. Diagram OPC membuat ayam geprek dan nasi menggambarkan urutan proses produksi melalui dari persiapan bahan hingga makanan siap disajikan. Diagram ini menggunakan simbol operasi dan pemeriksaan untuk melanjutkan aktivitas kerja. Dan pertama, proses pembuatan nasi. Tahapan ini dimulai menyajikan beras, mencuci beras, kemudian dilakukan pemeriksaan kebersihan beras untuk memastikan kualitas bahan. Setelah itu beras diberi air dan dimasak menggunakan rice cooker hingga matang. Setelah matang, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap masakan nasi belum disajikan. Proses kedua, yaitu ada pembuatan ayam geprek. Kegiatan dimulai dari menyiapkan ayam, membersihkan ayam, memeriksa kebersihan ayam. Selanjutnya, ayam siap dibumbui. Yang terakhir ada proses penyajian, yaitu menyiapkan piring, menyediakan nasi, dan ayam geprek, serta memeriksa kelengkapan pesanan. Setelah semua proses selesai, produk siap diberikan kepada konsumen. Berikutnya itu ada identifikasi fasilitas produksi. Di sini ada fasilitas produksi terdiri dari kompor, cobek, etalase, wajan, saringan minyak, kulkas, spatula, total biaya depresiasi. Di sini setiap unit yaitu berjumlah 1 dengan harga satuan kompor yaitu 3.300, umur ekonomisnya itu 60 bulan, biaya depresiasinya 5. Selanjutnya ada harga satuan untuk puluhan atau cobek yaitu 70.000 dengan umur ekonomis 24 bulan, dan harga depresiasi itu 2.917. Berikutnya ada harga satuan untuk etalase yaitu 520.000 dengan umur ekonomis 48 bulan dengan biaya depresiasinya yaitu 10.833. Berikutnya itu ada wajan yaitu dengan harga satuannya 150.000 dengan umur ekonomisnya 24 bulan dengan depresiasinya yaitu 6.250. Berikut aja saringan minyak yaitu dengan harga 40.300 dengan umur ekonomis yaitu 24 bulan dengan biaya depresiasinya 2013. Yaitu berikutnya ada kulkas dengan harga 2 juta dengan masa umur ekonomisnya yaitu 6 bulan dengan biaya depresiasinya yaitu 33.333. Berikutnya ada spatula dengan harga satuannya 30.000
umur ekonomisnya 24 bulan, dan depresiasinya itu 1.250 dengan total biaya depresiasinya yaitu 61.596. Berikutnya itu ada identifikasi biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Di sini terdapat biaya tetap, yaitu dengan pernyataan tentukan biaya tetap dihitung dalam periode berapa lama dan masukkan semua biaya baik untuk produksi, administrasi dan umum maupun penjualan. Yaitu di mana biaya depresiasinya dilihat dari poin 4 yang poin sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu dengan biaya total 50 dengan biaya 54.166 per bulan. Biaya tetap lain itu ada listrik dengan harga 100.000 per 2 minggu, terus 1 bulan sama dengan 4 minggu, berarti dikali 2, yaitu berarti per bulan total listrik yang dipakai yaitu 200.000 per bulan. Wifi juga di sini 200.000 per bulan. Itu kan biaya tetap total. Ya di mana 54.166 ditambah 200 untuk biaya listriknya per bulan dan wifi juga per bulan itu 200, maka totalnya itu 454.166. Di sini ada biaya variabel. Yang pertama itu ada bahan A, daging ayam, harga per 5 kilo bagian dada. Di sini menggunakan bagian dada dan paha atas. Pada bagian dada yaitu harganya 270.000, 54 per kilonya. Maka didapatkan per 50 gram yaitu 2.750. 2.700. Dan harga per kilo per 5 kilo paha atas yaitu 240.000, maka didapatkan 48.000 per kilonya, maka per gramnya didapatkan 2.400. Untuk minyak goreng per 2 liter yaitu 42.000, maka didapatkan 21.000 per liter. Di sini untuk per 2 liternya dan di sini untuk per 1 liternya. Maka per 20 mili didapatkan harga kemasan yaitu 420.000. Untuk styrofoam yaitu 42 per 100 pieces atau 420.000 rupiah per pieces. Di sini ada identifikasi biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha, yaitu ada berapa biaya variabel total. Yang pertama ada komponen dada ayam 50 gram dengan biaya per porsi 2.700, paha atas ayam 50 gram 2.400, minyak goreng 20 mili 420, dan styrofoam 420 dengan total per porsi adalah 5.940. Dan berapa biaya variabel rata-rata per unit adalah 5.940. Dan sini ada analis BEP. Data yang digunakan yaitu ada biaya tetap dengan jumlah 454.166 dengan satuan per bulan, harga jual per unit 15.000, dan biaya variabel per unit adalah 5.940. Dan di sini margin kontribusi yaitu harga jual dikurangi biaya variabel menjadi 14.000 dikurangi 5.940 dan menghasilkan 8.060 per porsi. Dan perhitungan BEP dalam unit yaitu dengan rumus FC min PVC
menjadi 454.166 dibagi 14.000 dikurangi 5.940 dan menjadi 454.166 dibagi 8.000 menjadi 56,35 dan dibulatkan menjadi 57 porsi. Dan di sini diasumsikan tingkat pajak adalah 0,5%. Bagaimana dampaknya terhadap analisis poin 4. Dan di sini perhitungannya FC 454.166, harga jual 14.000 per porsi, biaya variabel 594.000, margin kontribusi 8.060, target keuntungan 24.180.000 per bulan, pajak 0,5% dari target keuntungan. Dan sini menghitung pajak yaitu dari 0,5% kali 20 kali 24.180.000 menjadi 120.900. Maka target keuntungan setelah pajak yaitu 24.180.000 ditambah 120.900 menjadi 24.300.900. Perhitungan volume penjual yaitu volume sama dengan FE ditambah target ditambah pajak dibagi margin kontribusi, dan hasilnya menjadi 454.166 ditambah 24.300.900 dibagi 8.060 sama dengan 24.755.066 dibagi 8.060 dan hasilnya adalah 3.071 porsi per bulan, dan volume per hari yaitu 3.071 ditambah 30 sama dengan 102,36 atau 103 porsi per hari. Dan dampaknya adalah volume penjualan yang harus dicapai setelah ada pajak 0,5% adalah 3.071 porsi per bulan atau sekitar 103 per porsi per hari. Volume penjualan saat ini sebelumnya ada 102 porsi atau per hari, sehingga perlu ditingkat sekitar 1 porsi per hari. Perbaikan yang dapat dilakukan, yang pertama meningkatkan promosi penjualan, mengurangi biaya operasional, menambah variasi menu agar penjualan meningkat, mempertahankan kualitas produk dan pelayanan. Dan kesimpulannya, presentasi ini membahas tentang rencana usaha Mbak Dewol, sebuah kedai ayam geprek dan chicken milik Pak Willy di Purwokerto. Usaha ini memiliki biaya tetap 454.166 per bulan, biaya variabel 5.940 per porsi, titik impas BEP pada 57 porsi. Target penjualan setelah pajak 0,5% adalah sekitar 103 porsi per hari untuk mencapai keuntungan 24,18 juta per bulan. Secara keseluruhan, usaha ini layak dijalankan dengan potensi keuntungan yang baik asalkan mampu mencapai target penjualan harian dan terus menjaga kualitas serta efisiensi biaya. Sekian dari presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.